Tata Naskah Dinas Elektronik atau TNDE merupakan sistem administrasi perkantoran berbasis digital yang digunakan untuk menggantikan proses manual menjadi elektronik, dengan tujuan utama yaitu sebagai efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta mendukung reformasi birokrasi menuju smart governance. TNDE sendiri dirancang untuk mendukung aktivitas administrasi perkantoran secara digital. Namun, dalam pengaplikasiannya saat ini, TNDE masih mendapat berbagai isu permasalahan yang dihadapi. Lalu selanjutnya beberapa isu-isu terkait TNDE. Yang pertama yaitu pemanfaatan TNDE belum optimal. TNDE bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi, namun sebagian unit kerja masih terbiasa manual, sehingga penerapan belum maksimal. Yang kedua, keterbatasan literasi digital ASN. Literasi digital ASN beragam. Sebagian sudah terbiasa dengan teknologi, namun sebagian lain masih butuh pendampingan sehingga menghambat transformasi menuju smart governance. Yang ketiga yaitu sosialisasi TNDE belum optimal. Sosialisasi TNDE belum merata. Banyak pegawai belum memahami alur dan manfaatnya, sehingga pemanfaatan tidak konsisten di seluruh unit kerja. Sebenarnya, tiga isu di atas saling terkait. Jika tidak diatasi, akan ada beberapa dampak seperti waktu dan biaya yang tidak efisien, keterlambatan pelayanan publik, dan terjadinya duplikat pekerjaan. Dari ketiga isu tersebut dapat dikaitkan dengan manajemen dan smart ASN. Pemanfaatan TND yang belum optimal berarti fungsi manajemen ASN belum maksimal karena menghambat produktivitas, akuntabilitas, dan transparansi kerja. Lalu smart ASN berarti kita dituntut untuk menguasai teknologi informasi. Namun pemanfaatan TND yang belum optimal dapat menunda efisiensi penggunaan SPBE. Keterbatasan literasi digital berarti perencanaan kebutuhan diklat belum terdistribusi secara merata. Rendahnya literasi digital dapat menghambat peran ASN sebagai penggerak smart governance. Lalu isu ketiga, sosialisasi TNDE yang belum optimal berarti ASN tidak mendapat pemahaman dan arahan yang sama. Hal ini dapat berdampak pada inkonsistensi kerja antar unit. Sementara itu, kurangnya sosialisasi TNDE menghambat kolaborasi digital dan pertukaran informasi yang efisien. Setelah disebutkan beberapa isu yang telah dipaparkan, selanjutnya adalah penapisan isu permasalahan dengan analisis USG atau Urgency, Seriousness, and Growth. Isu yang pertama, pemanfaatan TNDE belum optimal di tempat kerja. Untuk nilai U-nya itu 5 yang berarti sangat mendesak, untuk nilai S-nya 3 yang berarti cukup serius, kemudian nilai G-nya 3 yang berarti cukup cepat memburuk. Jumlah nilainya 11. Kemudian keterbatasan literasi digital ASN, untuk nilai U-nya 4 yang berarti mendesak, kemudian nilai S-nya 5 yang berarti sangat serius, kemudian nilai G-nya itu 4 yang berarti cepat memburuk. Jadi total nilainya itu sebesar 13. Lalu yang ketiga, sosialisasi penerapan TNDE belum optimal. Untuk nilai U-nya itu 5 yang berarti sangat mendesak, kemudian nilai S-nya 5 yang berarti sangat serius, kemudian nilai G-nya sebesar 5 yang berarti sangat cepat memburuk. Jadi jumlah nilainya 15. Setelah dilakukan penapisan isu permasalahan, didapatlah isu mana yang menjadi prioritas dari kelompok kami, yaitu sosialisasi penerapan TNDE belum optimal. Berdasarkan analisis isu menggunakan Family Tree, terdapat core problem berupa sosialisasi penerapan TNDE belum optimal. Direct efek yang dapat terjadi adalah kurangnya pemahaman mengenai fitur TNDE, rendahnya keterlibatan dalam transformasi digital, dan inefisiensi administrasi dan hambatan awal menuju smart governance. Adapun penyebab dari core issue tersebut dari sisi SDM, yang pertama, sebagian pegawai akan lebih nyaman dengan sistem manual, lalu literasi digital ASN tidak merata. Dari sisi sarana prasarana, yang pertama, media pendukung belum tersedia secara luas, kurangnya media sosialisasi digital. Selanjutnya dari sisi budaya, organisasi, yang pertama, budaya kerja manual masih dianggap lebih praktis dan juga aman. Kedua, sosialisasi belum menumbuhkan sense of urgency bahwa digitalisasi adalah kebutuhan bersama. Solusi yang kami tawarkan terkait sosialisasi TNDE yang belum optimal yaitu 1. Membuat strategi komunikasi menggunakan multi-channel, bisa dengan workshop, grup sosmed, atau media lainnya. Yang kedua, melakukan penguatan peran pimpinan dan agen perubahan dengan menunjuk pegawai yang paham TNDE sebagai mentor dan peran pimpinan untuk memberikan teladan dengan aktif menggunakan TNDE. Yang ketiga, sosialisasi berjenjang dan berkelanjutan, yaitu dari pimpinan diteruskan ke staf-stafnya dan harus dijadwalkan secara rutin. Dan yang terakhir, melaksanakan monitoring dan evaluasi efektivitas sosialisasi dengan memberikan kuis terkait pemahaman terhadap TNDE
Kemudian pada dashboard monitoring ditampilkan data pemakaian TNDE per unit kerja. Permasalahan pemanfaatan TNDE yang belum optimal menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada ketersediaan aplikasi tetapi juga pada kesiapan ASN sebagai penggerak utama. Keterbatasan literasi digital, resistensi perubahan, serta sosialisasi yang belum efektif memperlihatkan masih adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas ASN, konsistensi sosialisasi, dan dukungan pimpinan menjadi kunci agar budaya kerja digital dapat tumbuh dan mendukung terwujudnya smart governance. Sebagai bagian dari manajemen ASN, kita dituntut tidak hanya memahami teknologi, tetapi juga mampu beradaptasi, berkolaborasi, dan menjadi role model perubahan. Optimalisasi TNDE melalui sosialisasi yang berkelanjutan akan memperkuat literasi digital ASN, mengubah budaya kerja manual, dan meningkatkan akuntabilitas birokrasi. Pada akhirnya, keberhasilan ini akan membawa kita lebih dekat pada visi Smart ASN yang profesional, kompeten, dan berorientasi pada pelayanan publik berbasis teknologi.